Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marudi Damanik dari Lovely Holidays Tour and Travel, kembali memberikan atau sharing pengalaman untuk menjadi seorang pemandu yang profesional. How to be a professional tourist guide. Ini video kedua kita. Video sebelumnya kita sudah bercerita tentang dasar-dasar ataupun basic untuk menjadi seorang pemandu wisata. Pada video kita kali ini, saya akan share sebenarnya pemandu wisata itu seperti apa, dan kemudian saya akan share kira-kira klasifikasi daripada pemandu wisata. Jadi poin yang pertama dulu, kita perlu tahu dulu sebenarnya pramu wisata itu apa gitu. Seperti apa pramu wisata? Tourist guide itu seperti apa? Pemandu wisata itu seperti apa? Saya mau mengambil yang umum atau yang paling sederhana, bahwa pramu wisata itu adalah seseorang yang memberikan bimbingan dan petunjuk kepada si wisatawan, dan juga pribadi yang mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan si wisatawan ketika mereka sedang berwisata. Jadi mudah sekali sebenarnya. Di sini adalah seorang figur yang mampu memberikan bimbingan ataupun petunjuk, bimbingan ataupun petunjuk tentang objek dan atraksi wisata. Dan juga tentu wisatawan itu memerlukan kebutuhan-kebutuhan yang lain, selama dari berwisata. Seorang pemandu wisata juga adalah pribadi yang mampu melakukan atau memenuhi apa-apa yang menjadi keperluan-kebutuhan si wisatawan selama mereka datang berwisata. Jadi ini yang perlu kita ketahui dulu. Nah, ternyata kenapa tadi dikatakan bahwa pramu wisata itu adalah orang yang mampu memberikan bimbingan. Jadi sosok daripada pramu wisata itu kita harus mampu membimbing. Kita harus mampu memberikan petunjuk. Contohnya, kalau diberikan kepada si pramu wisata itu sebuah acara ataupun program perjalanan, dia harus mampu membimbing, memberikan petunjuk di satu objek dan atraksi wisata. Jadi pramu wisata itu bukan pribadi yang hanya menemani, lantas diam, bengong, termenung, bukan. Jadi pramu wisata ini adalah seorang pribadi, yang ketika dia menghandle si wisatawan, dia juga mampu memberikan petunjuk. Bahwa seperti contohnya bapak-bapak dan ibu-ibu, ladies and gentlemen, bahwa kita hari ini akan mengunjungi salah satu istana peninggalan Delhi, yaitu Istana Maimun. Kira-kira seperti itu. Dan dia harus menunjukkan petunjuknya. Ketika kita nanti sampai di Istana Maimun, yang pertama sekali kita mungkin akan begini, akan masuk ke dalam untuk melihat bagaimana peninggalan. Nah, inilah yang peran daripada si pramu wisata. Makanya dikatakan dia adalah pribadi yang harus mampu memberikan petunjuk dan bimbingan. Itulah hebatnya pramu wisata. Pramu wisata itu keren karena banyak ilmu yang akan didapatkan si wisatawan dari seorang pramu wisata. Makanya pramu wisata juga harus menjadi pribadi yang full of knowledge, yang memiliki pengetahuan yang cukup banyak. Juga dikatakan bahwa pramu wisata juga harus pribadi yang bisa memenuhi keperluan-keperluan daripada si wisatawan. Karena si wisatawan itu banyak keperluannya. Ada keperluan, katakanlah, saya ingin mendapatkan katakanlah wheelchairs mungkin di bandara. Nah, dia si wisatawan juga, si pramu wisata juga harus mampu orang yang memberikan bantuan. Saya mungkin memerlukan bantuan ini, atau mungkin untuk mendapatkan apa. Jadi si pramu wisata ini juga harus mampu menjadi seorang pribadi yang cakap, yang bisa setiap saat memberikan bantuan-bantuan apa yang diinginkan oleh si wisatawan. Itu kerennya menjadi seorang pramu wisata. Jadi ketika Anda sudah tahu, artinya bisa menanyakan kepada diri kita sendiri, apakah saya mampu menjadi seorang figur yang memberikan petunjuk dan bimbingan kepada si wisatawan selama mereka berwisata, maka Anda sudah pantas menjadi, artinya memiliki, boleh dikatakan, istilahnya kemampuan untuk menjadi seorang pemandu wisata. Jadi tidak perlu takut juga ini keperluan atau petunjuk atau itu nanti secara naturali kita akan dapat belajar. Nah itu untuk seorang pramu wisata. Jadi pramu wisata itu tentu
Kita berbeda ya. Kita bukan ahli, contohnya boxing, itu bukan pramuwisata. Jadi pramuwisata ini kita lebih banyak berhubungan dengan wisatawan ataupun turis. Nah, itulah pramuwisata. Jadi profesi kita itu adalah profesi yang banyak berhubungan dengan wisatawan. Itu dulu ya, itu dulu yang perlu kita ketahui. Nah, selanjutnya kita juga perlu tahu kira-kira klasifikasi pemandu wisata itu seperti apa. Karena ada beberapa klasifikasi pemandu wisata dilihat berdasarkan profesinya. Nah, ini perlu kita ketahui, ini ilmunya ada ini. Yang pertama adalah ada yang dikatakan pramuwisata yang freelance. Nah, ini harus kita ketahui ya. Apa itu pramuwisata yang freelance? Pramuwisata yang freelance itu boleh dikatakan sebenarnya freelance itu kalau kita di travel agent itu yang bebas ya. Secara pengertian bebasnya itu yang bebas. Bebas dalam arti dia bebas menghandle wisatawan dari mana-mana perusahaan. Kalau perusahaan A meng-hire ataupun istilahnya meminta seorang pramuwisata untuk menghandle, dia harus siap untuk menghandle-nya. Kalau perusahaan B atau travel agency B meminta si pramuwisata atau si pemandu wisata untuk menghandle customer mereka, dia juga harus siap. Ini yang dikatakan dengan pramuwisata yang freelance. Freelance artinya dia bebas menghandle wisatawan atau tamu-tamu dari mana-mana perusahaan. Kalau secara umum pramuwisata itu lebih suka dia freelance. Why? Kenapa? Karena dia akan mendapatkan jadwal ataupun schedule yang ya mungkin lumayan banyak, karena beberapa perusahaan akan meng-hire dia untuk menjadi pemandu wisata. Nah, ini kita ketahui ya dari klasifikasinya seorang pemandu wisata. Terus yang kedua, ada juga pramuwisata ini yang disebut dengan payroll guide. Apa itu payroll guide? Kalau payroll guide itu adalah pemandu wisata yang memang dia sudah bekerja di satu travel agent dan dia memang sudah mendapat gaji bulanan daripada travel agency tersebut. Jadi boleh dikatakan dia itu sudah permanent guide. Permanent guide itu seperti apa? Kalau contohnya ada perusahaan yang lain meng-hire dia untuk menjadi atau menghandle tamu mereka, si pemandu wisata itu tidak bisa lagi. Kenapa? Karena dia sudah permanen, sudah artinya dibayar tetap, mendapat gaji bulanan tetap dia dari perusahaan tersebut. Jadi dia hanya menghandle tamu-tamu dari perusahaan tersebut. Ini juga banyak guide, terutama kepada perusahaan-perusahaan yang besar yang tamunya sudah banyak, agar dia tidak pening untuk mendapatkan pemandu wisata ketika grup mereka datang, dia langsung meng-hire guide itu secara permanen. Itu yang dikatakan dengan payroll guide. Terus yang ketiga, ada juga pemandu wisata itu yang dikatakan Member of Guide Associations. Klasifikasinya. Jadi ini adalah anggota pramuwisata yang di dalam sebuah asosiasi seperti Himpunan Pramuwisata Indonesia. Jadi mereka ini juga ada klasifikasi guide-nya, ya. Jadi guide yang dikelola oleh HPI ini biasanya mereka akan merekomendasikan kepada perusahaan-perusahaan untuk memakai jasa guide daripada di dalam Perhimpunan Pramuwisata Indonesia. Di sana ada mungkin klasifikasinya guide yang berbahasa Inggris, guide yang berbahasa Jerman, berbahasa Belanda, dan ini merupakan salah satu bagian daripada klasifikasi profesi seorang pramuwisata. Jadi sudah ada tadi 3 itu ya. Yang pertama adalah freelance guide, yang kedua adalah payroll guide, yang ketiga adalah guide yang ada di sebuah asosiasi. Nah, ini perlu kita ketahui ini nih. Kemudian yang selanjutnya, ada juga pramuwisata ini yang dia bekerja khusus di government, di pemerintahan. Makanya kalau ada tamu-tamu negara, biasanya guide itu dia sudah spesifik untuk menghandle tamu-tamu kenegaraan. Karena tamu-tamu kenegaraan ini kadang-kadang dia tidak lebih kepada leisure, tidak lebih kepada contohnya berwisata atau jalan-jalan. Dia lebih kepada hal-hal yang berbau contohnya kunjungan kenegaraan. Mungkin pembicaranya bersifat kenegaraan. Jadi ada guide khusus yang mereka bekerja di pemerintahan. Itu yang dikatakan dengan government guide. Adalah pemandu wisata yang khusus bekerja pada sebuah pemerintahan. Jadi menarik ya.
Jadi banyak, kalau kita pemandu wisata ini banyak contohnya klasifikasi kita di mana kita nanti akan mendapatkan pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya adalah ada juga pramuwisata ini yang memang namanya company guide ya. Company guide itu adalah pramuwisata yang memang khusus bekerja di sebuah perusahaan. Apalagi perusahaan asing. Dia contohnya pemandu wisatanya itu memang khusus di perusahaan asing tersebut. Tujuannya apa? Ketika mereka nanti ada tamu-tamu dari luar negeri yang ingin mendapatkan atau bekerja sama dengan perusahaan mereka, jadi guide inilah yang memberikan petunjuk, bimbingan, atau sebagai memberikan informasi tentang perusahaan tersebut. Jadi ini adalah sebuah, katakan, pekerjaan juga yang khusus. Karena general guide atau guide umum belum tentu dia tahu menjelaskan tentang pabrik, produksi, dan yang lain. Jadi satu perusahaan, khususnya perusahaan yang besar, biasanya mereka itu memiliki yang dikatakan dengan company guide. Guide perusahaan. Jadi banyak ya, ada beberapa klasifikasi daripada profesi menjadi seorang pemandu wisata. Jadi jangan Anda takut, banyak ini istilahnya tempat-tempat yang mungkin Anda bakal ditempatkan di mana ketika Anda nanti berprofesi menjadi seorang pemandu wisata. Jadi yang penting kita tanya dulu kapabilitas, kemampuan, ability, kepribadian kita atau kepada diri kita sendiri, apakah saya sudah mampu untuk menjadi pribadi yang seperti ini, pribadi yang memberikan petunjuk, bimbingan, informasi, knowledge yang lain, ability, kemampuan di dalam berbahasa Indonesia, performance, attitude, dan yang lainnya. Jika Anda sudah memiliki itu, artinya Anda sudah memiliki step untuk mampu menjadi seorang pemandu wisata. Menjadi seorang pemandu wisata itu, ya bukan kita katakan juga menjadi sebuah pekerjaan yang mudah. Itu juga pekerjaan yang memerlukan tanggung jawab, skill, ilmu, performance, ability. Tapi ketika Anda sudah mampu masuk ke jenjang seorang pemandu wisata, mudah-mudahan Anda juga akan mampu menguasai pekerjaan-pekerjaan yang lain. Itu asiknya menjadi pemandu wisata. Jadi pertemuan kita ini sangat sederhana karena kita juga buat seperti kuliah 15 menit saja informasi tentang basic-basic seorang pemandu wisata. Mungkin kedepannya nanti akan kita juga ceritakan bagaimana handling pertama ketika ada mungkin tamunya mendarat di bandara, apa yang harus kita lakukan, first impressionnya seperti apa, kesan pertamanya seperti apa, greetingnya seperti apa, kita akan ceritakan di mudah-mudahan di episode yang akan datang. Jadi di video kita yang kedua ini, saya hanya ingin menceritakan atau memberikan sebuah kesan kepada Anda seperti apa pramuwisata itu. Jadi tidak usah juga jadi takut ya bahwa pramuwisata itu sebenarnya sebuah profesi yang sangat menyenangkan, sangat fun. Kenapa? Ya kita bisa belajar tentang memberikan bimbingan, memberikan petunjuk atau helpful, istilahnya sangat penolong. Itu sudah bisa Anda masuk kategori untuk menjadi seorang pemandu wisata. Jadi juga tadi saya terangkan kira-kira klasifikasi guide berdasarkan profesinya. Di situ saya sudah sampaikan juga tadi bahwa ada yang dinamakan dengan freelance guide, ada payroll guide, kemudian ada member of association. Member of association ini adalah, saya sudah terangkan juga tadi, sebenarnya dia ada profesi guide yang di dalam kelompok asosiasi. Dan ini biasanya adalah HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia. Jadi HPI ini lah nanti yang artinya mengorganize atau merekomendasikan member mereka untuk dipakai di perusahaan-perusahaan, ataukah di travel agent, ataukah di pemerintahan dan yang lainnya. Kemudian juga ada khusus kepada government guide, yaitu kepada pemerintahan, dan juga ada company guide atau perusahaan. Jadi kira-kira ini yang kita sampaikan dulu pada pertemuan kita ini. Nanti pertemuan ataupun istilahnya video selanjutnya kita akan ceritakan banyak hal tentang guide. Sampai nanti kepada mungkin bagaimana handling turnya, bagaimana membaca itinerary, bagaimana kita mengatasi komplain, semua akan kita sampaikan pada video-video yang selanjutnya. Saya pikir ini dulu yang bisa kami sampaikan sebagai basic, sebagai dasar-dasar untuk menjadi seorang pemandu wisata yang baik. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat kepada kita semua.
Mohon bantuannya untuk like, share, dan subscribe video YouTube kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya Maruli Damanik dari Lovely Holiday Student Travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.